Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Jadi, topik pembahasan kita hari ini, kita akan membahas mengenai jurnal umum akuntansi. Sebelum itu, kita memiliki 6 topik pembahasan pada hari ini. Yang pertama, ada pengertian dari jurnal umum. Yang kedua, tujuan dari jurnal umum. Yang ketiga, prinsip dasar. Yang keempat, fungsi. Yang kelima, manfaat dari jurnal umum. Lalu yang keenam, nantinya ada contoh soal yang dapat teman-teman coba untuk kerjakan. Oke, kita langsung saja masuk ke topik yang pertama. Jadi, apa sih itu jurnal umum? Jurnal umum merupakan sebuah catatan akuntansi yang nantinya dapat digunakan untuk mendokumentasikan berbagai transaksi keuangan dalam sebuah bisnis atau usaha selama periode tertentu. Jurnal umum nantinya juga akan berperan sebagai tempat mengakumulasikan data dari jurnal-jurnal khusus. Nah, di dalam akuntansi, jurnal umum nantinya akan berisikan catatan rinci seperti jenis transaksi, kategori akun, serta jumlah nominal yang nanti akan dicatat pada kolom debit dan kredit secara terstruktur untuk mempermudah pengelolaan keuangan. Nah, setelah memahami penjelasannya, penting juga untuk kita mengetahui nih beberapa tujuan dibuatnya jurnal umum. Di antaranya seperti jurnal umum itu nantinya dapat bertujuan mencatat semua aktivitas transaksi yang terjadi. Jurnal umum juga dapat menentukan jumlah nominal dari setiap transaksi. Dan yang terakhir, jurnal umum memiliki tujuan untuk mengidentifikasi pengaruh ekonomi yang akan ditimbulkan oleh transaksi tersebut. Nah, masuk ke topik selanjutnya, ada pula prinsip dasar dalam membuat jurnal akuntansi. Di antaranya seperti memeriksa dan mengumpulkan semua bukti transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan seperti nota, kwitansi, memo, dan juga faktur. Lalu, perlu juga menentukan akun-akun yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Lalu nantinya akan dikelompokkan ke dalam kategori modal, aset, ataupun kewajiban. Lalu perlu juga mengidentifikasi apakah transaksi tersebut menyebabkan peningkatan atau penurunan pada akun terkait. Perlu juga menentukan apakah akun yang bersangkutan nantinya akan dicatat di sisi debit atau kredit. Lalu yang terakhir adalah mencatat transaksi ke dalam jurnal umum berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan. Nah, ada pula fungsi dari jurnal umum. Di antaranya seperti yang pertama, ada fungsi historis. Ini tuh berfungsi sebagai mencatat semua transaksi perusahaan secara berurutan sesuai periode, lalu nanti akan menggambarkannya ke dalam aktivitas harian secara kronologis dan juga sistematis. Yang kedua ada fungsi pencatatan. Di sini itu akan merekam seluruh transaksi keuangan, termasuk biaya, pendapatan, perubahan modal, dan aset sebelum nantinya akan diproses lebih lanjut. Kemudian ada fungsi analisis yang nantinya setiap transaksi yang dicatat telah dianalisis, mencakup klasifikasi akun, serta nilai transaksi untuk menentukan sisi debit atau kredit. Lalu ada fungsi instruksi, yang ini tuh berperan sebagai panduan untuk mencatat transaksi ke buku besar. Tidak hanya berisi catatan, tapi juga berisi petunjuk penentuan debit atau kredit. Yang terakhir itu ada fungsi informasi, yang nantinya akan menyediakan informasi detail tentang transaksi keuangan perusahaan bagi pihak internal maupun eksternal. Nah, yang selanjutnya ada manfaat dari penggunaan jurnal umum. Di antaranya, seperti nantinya jurnal umum ini itu dapat memberikan manfaat seperti menyediakan informasi pada akun tertentu. Jurnal umum nanti dapat menyediakan informasi tentang peningkatan ataupun penurunan pada akun tertentu dalam pengelolaan keuangan. Lalu, jurnal umum juga dapat mempermudah pemantauan jumlah pencatatan pada satu atau lebih akun. Yang terakhir, jurnal umum juga dapat memastikan debit atau kreditnya suatu transaksi itu seimbang. Jurnal umum dapat membantu memastikan jumlah debit dan kredit dalam sebuah transaksi itu selalu seimbang. Nah, jadi
terdapat 5 saldo normal akun dalam sebuah akuntansi. Nah, pada aset, jika aset ini bertambah, maka nantinya aset ini akan dicatat di sisi debit. Sedangkan apabila ia berkurang, ia akan dicatat di sisi kredit. Dan aset ini memiliki saldo normal di sisi debit. Utang atau kewajiban itu berlawanan dengan aset. Apabila utang bertambah, itu akan dicatat di sisi kredit. Dan apabila utang itu berkurang, akan dicatat di sisi debit. Maka saldo normal utang itu berada di sisi kredit. Yang selanjutnya adalah modal. Modal ini sama seperti utang, yang apabila ia bertambah akan dicatat di sisi kredit, dan apabila ia berkurang akan dicatat di sisi debit. Dan ia juga memiliki saldo normal di kredit. Lalu ada pendapatan. Ia juga sama seperti utang dan modal, yang apabila saldonya ini bertambah, ia akan dicatat di sisi kredit, dan apabila berkurang, akan dicatat di sisi debit. Dan ia juga memiliki saldo normal di kredit. Kemudian ada beban. Beban ini tuh sama seperti aset, yang apabila bertambah akan dicatat di sisi debit, dan jika berkurang akan dicatat di sisi kredit. Dan ia juga memiliki saldo normal seperti aset yang berada di sisi debit. Berikut ini merupakan contoh soal. Teman-teman sekalian dapat mencoba untuk mengerjakan contoh soal ini, dan nantinya dapat dicocokkan seperti jawaban yang ada di penjelasan slide selanjutnya. Nah, ini merupakan jawaban dari contoh soal yang ada di depan tadi. Teman-teman dapat mencocokkannya dengan jawaban yang sudah teman-teman buat. Apabila jawabannya sama dan cocok, berarti itu tandanya teman-teman sudah dapat mengerjakan jurnal umum dengan baik dan benar. Baik, sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.